Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas film animasi Stellar Transformation Season 3 yang pada kali ini kita akan merangkumnya dari episode 7 sampai dengan episode 8. Secara garis besar, pada dua episode ini menceritakan para master kultivator telah menemukan keberadaan dan pemilik pedang giok ke-9 adalah Yanmo, orang yang mempunyai pedang giok ke-9 itu. Cerita lebih lengkap bisa teman-teman ketahui dengan menontonnya langsung. Bagi teman-teman yang baru gabung, langsung saja klik tombol subscribe dan menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update dari film ini. Di awal film, Xiaoyu dan para kultivator dunia iblis berada di gua kematian milik Yanmo, penguasa alam liar. Yanmo adalah orang yang memiliki pedang giok ke-9 untuk membuka gerbang immortal. Salah seorang kultivator dunia iblis, Yida, berkata, jika Yanmo pemilik pedang giok ke-9, mana pedang gioknya? Yanmo pun mengeluarkan pedang giok miliknya. Qinlong mengetahui jika Yanmo menggunakan teknik ilusi. Seketika itu Yanmo berubah ke wujud aslinya. Ternyata Yanmo naga hitam tahap Dark Space tingkat menengah. Posisinya di klan naga lebih tinggi dari Qinlong. Pedang giok ke-9 masih jatuh ke tangan klan naga. Lalu Yida memberi selamat pada Qinlong. Namun Yanmo menggubris bahwa klan naga tidak ada hubungannya dengannya, karena sekarang alam liar adalah dunianya. Xiaoyu bertanya, ia menuntun mereka ke sini pasti karena gerbang immortal 9 pedang juga. Lalu Yanmo menjawabnya, karena mereka lulus ujian yang ditetapkan oleh para immortal, ia mengajaknya untuk membicarakan tentang gerbang immortal 9 pedang. Karena Yanmo ingin bersekutu dengan mereka di gerbang immortal. Lalu kenapa ia masih membunuh bawahannya? Tanya Yunxi. Dengan pertanyaan Yunxi itu, lalu ia mengeluarkan bawahan yang Yunxi maksud. Yanmo menerangkan, gua ini awalnya ditinggal oleh seorang immortal. Yanmo menerobos jebakan yang ditetapkan oleh immortal sebelumnya dan berhasil mendapatkan pedang giok. Lalu ia menguasai kemampuan keluar masuk dengan bebas dari gua kematian. Awalnya ia ingin menunggu mereka melangkah ke jalan kematian, kemudian mengambil pedang giok mereka dan memasuki gerbang immortal sendirian. Namun ia tidak menyangka mereka menemukan cara agar terus bertahan. Gerbang immortal 9 pedang ditinggalkan oleh seorang immortal. Hanya orang-orang dengan bakat kuat yang memenuhi syarat untuk masuk. Seorang pecundang tanpa kekuatan sudah seharusnya dimusnahkan, tapi mereka tidak mati. Yanmo akan mengakui kemampuan mereka untuk saat ini dan mengajak mereka bekerja sama. Namun, Yida masih belum mempercayai Yanmo. Ia pun menyerangnya. Di saat Yida menyerang, Snowcat membuyarkan serangan Yida itu. Situasi itu membuat mereka semua terlihat emosi. Namun, Xiaoyu mencoba untuk meredam amarah mereka dan menyarankan karena tujuan mereka sama, lalu menambah satu orang lagi juga tidak masalah. Selain itu, Yanmo sendiri yang menawarkan untuk bekerja sama. Xiaoyu merasa ia juga tak ingin memberikan pedang giok kepada orang lain. Mereka semua akhirnya menyetujui saran Xiaoyu itu. Kemudian Yanmo membawa mereka semua ke sebuah tempat. Karena aliansi telah terbentuk, lalu Yanmo mengharuskan segera menggunakan metode 9 pedang untuk mencari tahu lokasi gerbang immortal. Mereka pun mengeluarkan satu persatu pedang gioknya. 子夜魔域2把，蓬莱仙域1把，碧水府1把，青龙宫2把，九煞殿1把，星辰阁1把。Ternyata gerbang immortal itu berada di galaksi Baulun. Setelah melihat keberadaan gerbang immortal, lalu Dilong menyuruh adiknya untuk menghubungi Dina yang berada di kuil Jiusa untuk bergabung dengan mereka.
Sementara itu Shen Yan berkata gerbang peri ternyata berada di galaksi Bauluan. Jika mereka bertemu dengan binatang ganas yang kuat di tempat mengerikan itu, mereka akan berakhir. Yan Su menimpa gerbang immortal tidak jauh dari Pulau Jinmu, dan Pulau Jinmu berada di tepi laut galaksi Bauluan. Ia beranggapan mereka tak akan bertemu dengan binatang ganas. Demi gerbang immortal 9 pedang, menurutnya resiko ini layak untuk diambil. Menurut Yanmo, gerbang peri sangatlah berbahaya, membawa begitu banyak orang hanya akan merepotkan mereka. Ia menyarankan sebaiknya mereka membawa beberapa master saja. Qinlong menyarankan untuk menentukan sesuai dengan jumlah pedang Gyo. Ia akan pergi sendiri jika hanya punya 1 pedang. Jika ada 2, bisa pergi berdua. Yan Su dan Shen Yan pun memperdebatkan hal itu. Namun Xiao Yu menyuruh mereka untuk menenangkan diri. Bagi yang punya 1 pedang bisa pergi berdua, dan pada akhirnya mereka pun tidak keberatan dengan usulan Xiao Yu itu. Namun, Dilong berprasangka buruk kepada Xiao Yu. Papillon bintangnya hanya memiliki 2 atau 3 master. Tidak peduli siapa yang pergi, tapi ternyata ia berniat untuk menahannya. Dilong menganggap Xiao Yu sangat keterlaluan. Perdebatan di antara mereka pun kembali. Di saat Dilong mengeluarkan pedang gioknya, di saat itu juga Yanmo menyerangnya. 与劫贼去4个人，多久前？大哥，也得去。 Dilong dan kedua adiknya pun musnah seketika. Kejadian itu membuat beton penyangga di kuil Jiusa roboh. Setelah itu Yanmo mengambil pedang giok milik Dilong. Ia membawa 2 pedang giok. Menurut aturan bisa membawa 4 orang. Yanmo menganggap ia tidak melanggar aturan yang ditetapkan. Juga tidak mengatakan tidak boleh merebut pedang giok. Masing-masing mereka menatapnya dengan tatapan ingin membunuh. Menurut Yanmo, yang disebut sekutu haruslah orang-orang dengan kekuatan yang setara. Kuil Jiusa hanyalah serangga sampah dan tak layak dijadikan sekutu. Kekuatan mereka berlima, entah dengan kekuatan sendiri atau dengan kekuatan kuat di belakang mereka, mana mungkin ia punya keberanian bermusuhan dengan mereka. 3 serangga rendahan itu sangatlah lemah. Atas dasar apa berbagi gerbang immortal dengannya? Kenapa mereka tidak memusnahkan kuil Jiusa dari awal dan merebut pedang giok? Bukankah itu akan semuanya menjadi lebih mudah? Qinlong berkata, kuil Jiusa membuat kesepakatan keseimbangan karena situasinya menjadi seperti ini, ia tidak membutuhkan mereka lagi. Lalu Shen Yan akan mengirim seseorang untuk memusnahkan kuil Jiusa. Kemudian Qinlong mengajak Qin Yu untuk mengikuti langkahnya. Jika tidak, takutnya tak akan mendapat apa-apa. Qin Yu mengungkapkan ia tidak tertarik mengambil keuntungan dari siapapun. 8 saudara kuil Jiusa telah mati. Hanya tersisa Dinai. Mereka tak akan melepaskannya. Shen Yan berkata, Dinai sangatlah gila dan bertindak impulsif. Bagaimanapun juga dia akan berpikir kalau semua ini perbuatan Qin Yu. Qin Yu pun berpikir dengan kekuatan Dinai meski tidak dapat melawannya, tapi takutnya dia mengetahui kalau ia lahir di benua Qianlong dari Dilong. Balas dendam dengan menyakiti keluarganya. Dengan situasi itu lalu Qin Yu memutuskan untuk pulang ke keluarganya. Qinlong mengakui ia yang membunuh mereka bertiga, maka ia yang akan menanggung konsekuensinya. Selain itu, ia mendengar kalau Qin Yu punya master kuat di belakangnya. Takutnya Dinai tak akan berani menyinggungnya. Namun Qin Yu menganggap ini adalah masalah keluarganya. Tidak ada hubungannya dengan gurunya. Juga tidak akan merepotkan Yanmo. Qin Yu, Hao Fei, dan Xiao Wei pun pergi meninggalkan tempat itu. Karena perjalanan ke Pulau Jinmu dari benua Qinlong sangatlah panjang, bahkan dengan keterampilan Yanmo membutuhkan waktu setengah tahun. Lalu ia mempersiapkan dulu dan mereka akan bertemu lagi di Pulau Jinmu dalam 3 tahun. Di kuil Jiusa, Dinai menyuruh Yanxi memanggil semua orang yang tersisa. Bakar kuil Jiusa sampai bersih, lalu pergi ke benua Qinlong untuk membalas dendam kepada Qin Yu. Sementara itu, Xiao Wei tampak sedang meningkatkan kultivasinya dengan menerobos guntur surgawi. 这是第4道天雷了，小黑应付得很轻松。可是，我总有种不祥的预感。
回事？到了最后一道天雷，怎么结云还会再次聚集雷电之力，增加能量？小黑，全力以赴，不然小心魂被扩散。Setelah ia berjuang dengan keras, pada akhirnya ia pun berhasil menyelesaikannya, dan kini ia mempunyai bentuk tubuh yang baru. Begitulah sekilas sinopsis dan ulasan dari film Stellar Transformation ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton, subscribe, komen, dan share film ini. Untuk saran dan kritikan silahkan ditulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin menonton filmnya, link film Stellar Transformation Season 3 episode 7 sampai dengan episode 8 ada di deskripsi. Terus pantengin channel ini agar kalian tidak ketinggalan dari kelanjutan film ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. 大哥，旧沙店的这些老鼠实在太狡猾了，它们冲击城门引起恐慌，同时赛妖从河道海港上岸突袭，混进城内。这些混进来的家伙拿着星辰阁的玉牌，太难分辨了。哎，大哥，这可怎么办呢？立刻请点所有在锁龙巢境内的星辰阁护卫，为他们更换新的身份玉牌。哦，严查城内任何修妖者。知道了。星贼先前往，看来要彻底解决这件事，就必须要引出他们。